Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengeringan terhadap kamu telah mengingat kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Lihat sekarang kalau kita takut, seharusnya kita harus ketemu yang kita takuti. Paling tidak mohon belas kasihan sama nyawanya. Ya kan? Kenapa mereka tidak mau? Karena gengsi. Wah, kami punya pertahanan senjata, kami punya tembok yang kokoh, gak mungkin tembus. Ya, kami sudah dikatakan mereka mengunci kota itu supaya musuh jangan masuk. Tapi mereka tidak tahu, mereka lupa bahwa laut saja dibelah Tuhan, apalagi tembok Yeriko. Mereka lupa. Mengapa? Karena tidak dikaruniakan. Tidak dikaruniakan, saudara. Betapa pentingnya kita mengenal Tuhan dan yang diutus Tuhan. Karena yang diutus Tuhan selalu perilakunya demikianlah firman, dan dia selalu memiliki perkataan firman dan tidak akan pernah keluar dari firman, selalu sama dengan firman. Ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya adalah firman, karena bukan dia tapi Tuhan di dalam dia. Nah, itulah saudara, Tuhan di dalam dia. Perempuan itu menerima mereka. Menerima mereka di rumah. Dan rumahnya itu kecil. Ya kan? Dia sambut mereka dengan ramah. Dia perlakukan mereka dengan baik. Anda tahu, saking takutnya, dia minta jaminan keselamatan ayah ibunya, saudaranya yang laki-laki, dan saudaranya yang perempuan, dan kaum mereka. Berarti jumlahnya nggak banyak, sedikit saja. Demikianlah di akhir zaman ini, jumlah orang-orang diselamatkan gak banyak, sedikit saja. Di zaman Nuh hanya 8 orang, karena mereka gagal mengenal Tuhan melalui Nuh. Di zaman Lot hanya 3 orang, karena mereka gagal mengenal Tuhan melalui kedua utusan yang datang kepada Lot. Mereka gagal, saudara. Gereja zaman sekarang adalah tidak jauh berbeda dengan kehidupan Sodom dan Gomora. Percayakan saudara bahwa di dalam gereja sudah ada kehidupan Sodom dan Gomora masuk di dalam. Sudah. Percayakan saudara, di gereja zaman sekarang, gereja-gereja organisasi, gereja-gereja sudah berorganisasi, yang mendirikan taktanya sendiri, yang mendirikan kebenarannya sendiri, yang telah mempunyai kekuatannya sendiri berdasarkan hikmat mereka sendiri, bukan hikmat Tuhan. Sudah mempunyai orang-orang yang ada di dalam itu, orang-orang di zaman Nuh yang pikirannya jahat. Itu sebabnya mereka selalu terpecah belah. Kenapa dosa Sodom sudah merasuki gereja-gereja yang sudah berorganisasi, yang sudah punya anggaran dasar, dan yang sudah punya hukum sendiri? Dari mana kita tahu? Mereka sudah tidak ada rasa hormat sama Tuhan. Dia boleh seorang pemimpin pujian yang luar biasa. Ya kan? Kalian pergi lihat aja. Di sana saudara akan bertemu dengan laki-laki tidak lagi berpakaian waras. Mereka pakai sempak semua. Apa maksudnya sempak? Yang laki-laki yang memain keyboard maupun yang ini, yang duduk di sebagian jemaat, semua ada banyak sudah pakai celana pendek. Alkitab bilang celana pendek itu sempak. Alkitab bilang celana pendek itu celana dalam. Dosa Sodom sudah masuk, memperlihatkan sesuatu yang tidak senonoh dalam menyembah Tuhan, memperlihatkan kehidupan yang bertentangan dengan firman, tapi dia terus beribadah. Yang perempuan sudah pakai pakaian-pakaian you can see, membuat yang mata laki-laki menjadi berdosa. Saudara, itu terjadi. Berarti dosa Sodom dan dosa di zaman Nuh sudah marak di muka bumi ini. Ya, sudah marak. Tapi mereka nggak sadar, mereka nggak paham. Datang firman bilang bertobat, kembali ke firman. Hai yang laki-laki, jangan pakai pakaian perempuan. Hai yang laki-laki, kau harus potong rambut. Jangan biarkan rambutmu gondrong.